Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan kembali membahas tematik tema 4. Hari ini kita akan membahas materi PPKN, yaitu tentang makna sila Pancasila. Kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan simbol dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sila pertama Pancasila. Oke, di sini Ustazah awali dengan firman Allah di Quran surah Az-Zumar ayat 33 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Liyukaffirallahu 'anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Oke, artinya dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Perhatikan ayat Al-Quran di sini. Ustazah garis bawahi, di situ ada tertulis orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya. Ini maksudnya adalah orang yang selalu berkata jujur. Nah, orang yang membawa kebenaran, Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Dan orang yang membenarkannya itu adalah umatnya yang membenarkan kedatangan Rasulullah. Dan terkait dengan jujur ini merupakan salah satu pengamalan dari sila Pancasila. Kita akan bahas terkait dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila pertama. Tapi sebelumnya kita jelaskan, Ustazah akan jelaskan hikmah dari ayat di atas itu adalah Allah menyukai orang yang selalu bersikap jujur dalam hal apapun. Sikap jujur akan membawa kita pada ketenangan hati dan tentunya hidup akan menjadi lebih baik. Iya kan? Kalau kita tidak jujur itu akan terbiasa menjadi tidak jujur juga. Pada saat kita tidak jujur pertama, maka akan berikutnya dan berikutnya juga akan tidak jujur. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Menurutmu apa itu Pancasila? Nah, yuk. Pancasila, ya. Coba kita lihat, perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalian nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa enggak kalian nyanyikan lagu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, di situ ada kata-kata Pancasila dasar negara. Nah, jadi berarti Pancasila adalah dasar negara, sayang. Ya, oke. Di sini kita akan lihat Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Ya, jadi Pancasila menjadikan dasar ideologi negara Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta, ya anak-anak, berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari dua kata, ya, terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau azas. Oke, kita masuk ya ke dalam materi ini. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, jadi ini menjadi pedoman kita selain Al-Quran dan Sunnah. Oke, apa saja makna burung Garuda? Nah, yang pertama makna burung Garuda adalah burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua, warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Warnanya keemasan, bukan biru, bukan hijau ya anak-anak ya. Lalu berikutnya, Garuda memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, ini ya maksudnya. Berikutnya yang keempat, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi itu jumlah bulunya anak-anak. Yang kelima, kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Oke anak-anak ya, itu adalah 5 makna dari burung Garuda agar kalian tahu. Oke, nah ini adalah gambar burung Garuda beserta kelima sila Pancasila. Ustazah akan ulang kembali, ini pernah diajarkan kelas 1 disuruh menghafal ini dulu kan kalian. Oke, kita ulang lagi. Nah, di kakinya tertulis pita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Pancasila bunyinya adalah bunyi sila Pancasila yang pertama 1, Pancasila ada 5, 1 bintang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambangnya adalah rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, lambangnya adalah pohon beringin persatuan Indonesia. Yang keempat, lambangnya adalah kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir kelima, lambangnya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya anak-anak ya, kalau kelas 1 kalian disuruh menghafal Garuda Pancasila. Nah, kelas 2, kelas 3 itu menghafal simbolnya ya. Simbol sila pertama itu bintang, simbol sila kedua itu rantai, simbol sila ketiga itu adalah pohon beringin, simbol sila keempat adalah kepala banteng, dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Oke, kita akan masuk ke materi, yaitu kita membahas sila pertama dari Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas yang diartikan sebagai cahaya untuk setiap manusia. Oke, sedangkan latar belakang perisai itu, nih latar belakangnya perisai warna hitam, melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, ini ya anak-anak maksud dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sila pertama? Bisa kita lihat, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa beserta sifatnya yang maha sempurna. Kita lihat ada seorang anak yang sedang berdoa. Mereka yakin bahwa doanya didengar sama Allah. Nah, itu ya nilai dari sila pertama. Lalu sila kedua, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Nah, ini maksudnya adalah itu ada gambar anak yang sedang membaca doa sebelum makan. Berarti dia menjalankan perintahnya. Ya, jadi sebelum makan baca doa. Lalu kita lihat di situ ada anak dan seorang ustazah yang sedang mengajarkan Al-Quran. Nah,
bukti mereka sedang menjalankan perintah Allah. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, ini maksudnya adalah apa? Nah, coba kalian lihat gambarnya. Di situ ada beberapa orang dengan berbagai agama mereka bersatu. Ada agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, mereka saling berfoto bersama ya, gambarnya bersama-sama itu maksudnya mereka toleransi ya, toleransi antar umat beragama. Nah, itu ada gambar Hindu sama orang Islam sedang bergandengan tangan itu kan. Lalu itu ada lagi seorang muslimah yang sedang memberikan bantuan kepada para biksu. Nah, ini berarti toleransi pemeluk antar umat beragama. Berikutnya, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, maksudnya adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti ini. Mereka melakukan sholat, ya, bebas melakukan aktivitas keagamaan. Nah, di gambar sebelahnya itu gambar orang yang sedang, ada yang sholat, ada yang sedang mengaji ya anak-anak dia. Jadi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, adapun contoh perbuatan-perbuatan yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila selain yang tadi sudah dijelaskan di atas, ada beberapa lagi. Yang pertama, meyakini adanya Allah, itu termasuk contoh perbuatan yang merupakan pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, sholat tepat waktu. Nah, sholat tepat waktu itu merupakan pengamalan sila pertama anak-anak. Yang ketiga, selalu sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kelima, tidak menyontek ketika ulangan. Nah, kalau kita menyontek berarti kita tidak percaya dengan Allah. Ya, berarti tidak mengamalkan sila pertama Pancasila. Ya, jadi kalau tidak menyontek ketika ulangan berarti kalian sudah melakukan pengamalan sila pertama Pancasila. Dan yang keenam, jujur saat mengisi lembar amal yaumi atau rekap prestasi hebat. Ingat, jadi kalau kalian jujur mengisi lembar amal yauminya dengan baik, tidak bohong, maka kalian sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, terakhir harapannya Ustazah berharap ketika kita bersikap jujur, kita akan mendapat keberkahan. Namun jika kita tidak jujur, kita akan mendapat kerugian. Ini terkait dengan pengamalan Pancasila, sila pertama dari Pancasila. Oke anak-anak, untuk ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terakhir, latihan mandiri buat kalian. Kalian kerjakan latihan di buku paket tematik tema 4. Halaman 17 sampai 18 kegiatan 1 dan kegiatan 2. Tidak dikumpulkan tapi menjadi latihan kalian agar nanti pas ulangan kalian bisa menjawabnya. Terima kasih anak-anak. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian ingat lagi terkait dengan pengawalan Pancasila, terutama sila pertama dari Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.